Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, semua berkata pagi-pagi benar. Ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah. Semua berkata tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Semua berkata memerintahkan orang-orang yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Terima kasih Tuhan, Yesus punya pendapat yang berbeda. Bukan karena dia meniadakan hukum Taurat, karena dia sudah menggenapi hukum Taurat. Saat ini dia akan menggenapi hukum Taurat. Itu sebabnya dia menggabungkan terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik kata-kata saya. Dia belum menggenapi hukum Taurat, dia belum disalibkan, tetapi dia terlebih dahulu menggabungkan perempuan ini masuk ke dalam satu kelompok di mana dia juga akan menjadi orang yang ditebus. Sedangkan saudara orang Farisi, orang-orang agamawi memasukkan perempuan ini ke dalam satu kelompok di mana dia harus dibunuh. Sekarang pertanyaannya, kemanakah kita masukkan orang-orang yang terpleset? Kemanakah kita masukkan orang-orang yang tidak sempurna? Kemanakah kita masukkan orang-orang yang tidak bisa berbuat seperti kita? Kemanakah kita masukkan orang-orang yang tidak seberuntung kita? Kemanakah kita buat orang-orang yang lemah, tidak sekuat kita? Yang mana? Siapa di sini yang kuat? Yang mengerti katakan amin. If not because of God's grace, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kuat pun engkau ke neraka juganya, kudus pun engkau dihukum juganya. Nah sekarang pertanyaannya, kemana dibuat mereka? Mari kita lanjutkan dulu. Yang mengerti katakan haleluya. Mereka mengatakan hal itu tujuannya jahat. Semua orang yang memisahkan tidak punya tujuan yang baik. Saya ulangi sekali lagi, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Tujuannya tidak benar, tidak ada tujuan yang baik di balik penghakiman. Kenapa kalau gitu ada penghakiman Tuhan? Kenapa ada juga penghukuman di neraka? Baca Alkitab saudara, bahwa sebenarnya neraka itu tidak diperuntukkan untuk kita. Itu diperuntukkan untuk setan dan pengikutnya. Baca Alkitab saudara, dikatakan setan dan pengikutnya. Kenapa ada manusia ikut dihukum dan dihakimi? Sederhana, karena engkau tidak ngikut firman, engkau ikut setan. Kenapa engkau ikut setan? Sederhana, karena engkau tertipu. Sama seperti Hawa tertipu. Siapakah Hawa? Hawa adalah anak Tuhan. Nggak ada anak Tuhan yang lain sayang. Yesus belum lahir. Yang mengerti katakan amin. Dia anak Tuhan. Adam dan Hawa adalah anak Tuhan, lahir daripada nafas Bapa sendiri. Yang mengerti katakan haleluya. Tertipu oleh setan. Lalu setelah tertipu oleh setan, jadi pengikut setan. Lalu situlah sebabnya ada neraka. Tapi Yesus Kristus datang menghempang lajumu dan memberikan kasih karunia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, sekarang bukan barang siapa yang hidup kudus, karena memang tidak ada yang kudus. Semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya perhatikan Alkitab kita baik-baik. Anda kudus, saya kudus, tidak ada. Berhenti kita membicarakan hal yang tidak berguna di gereja. Apa yang berguna? Yang berguna kasih karunia Allah menyelamatkan engkau. Kasih karunia Allah menyelamatkan engkau oleh iman kepada Yesus Kristus. Sekarang kalau Anda berbuat dosa, kasih karunia dikatakan Paulus tidak untuk dimurah-murahkan. Apakah kita jadi murah dalam dosa? Tidak. Yang mengerti katakan amin. Karena engkau diselamatkan dengan tujuan. Kita diselamatkan dengan tujuan. Haleluya. Ada tujuannya. Berhenti berputar-putar di padang gurun, mulai melangkah kepada tanah perjanjian.
Berhenti bersungut-sungut di padang gurun. Berhenti gosip. Berhenti memutar balik firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh 12 pengintai. Berlakulah seperti Joshua dan Kaleb. Firman Tuhan berkata kita bisa masuk, maka kita pasti bisa masuk. Firman Tuhan berkata dia sudah menyerahkannya pada kita, maka kita pasti mendudukinya. Tapi ada raksasa nggak mau tahu. Firman Tuhan berkata bisa, maka kita pasti bisa. Tapi ada kota-kotanya yang berkubu, nggak masalah. Firman Tuhan berkata bisa, maka kita pasti bisa. Haleluya. Haleluya. Nah, lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia dan untuk memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Jahat betul. Sampai sekarang ada orang-orang jahat seperti ini. Dan jangan jadi seorang di antara mereka. Saya ulangi, jangan jadi, karena ini bicara mengenai orang-orang di gereja loh, di sinagoge. Mulai daripada imam besarnya dikatakan, betul atau tidak? Sampai kepada semua pengikutnya. Jangan jadi orang seperti mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Lihat baik-baik Alkitab saudara. Selalu ada Tuhan di situ. Apakah Tuhan itu mau suka melihat-lihat kita berdosa? Bukan. Tuhan di situ untuk menyediakan jalan kembali, sayang. Sekarang pertanyaannya, engkau ada di sini untuk menyediakan jalan kembali kepada orang-orang sana, kepada Tuhan atau tidak? Sekarang pertanyaannya, kita ada di sini untuk menyediakan jalan kembali kepada kota Medan, agar kota Medan bisa datang kepada Tuhan atau tidak? Mengenai reaksi yang di luar sana kita nggak bisa atur. Kalaulah Adam bereaksi, ya Tuhan, ampunlah. Oh, hari ini semua kita sudah di Taman Eden. Pasti Tuhan punya jalan keluar. Betul atau tidak? Sayangnya tipu daya itu datang bersama dengan kesombongan. Perhatikan baik-baik bahwa orang yang sombong yang bisa ditipu. Memang orang rendah hati ditekan, tapi ada Tuhan yang bela dia. Saya ulangi sekali lagi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Memang orang rendah hati ditekan, tapi ada Tuhan pembela. Tapi lihat orang sombong, ketika dia ditipu tidak ada yang membela dia. Kita berkata Tuhan menentang orang sombong. Makanya jangan sombong. Haleluya. Terus menerus bertanya padanya, maka ia bangkit lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis ke tanah. Oh, banyak pendeta makin bersemangat menerangkan apa yang dituliskannya ini, karena 2 kali dituliskan. Gak usah kita bicarakan itu, amin saudaraku. Setelah mereka mendengarkan perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Lihat, mulai dari yang tertua. Dan ini yang indah. Terima kasih Tuhan. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Sayang, tempat yang paling aman bagi kita adalah di hadirat Tuhan. Tinggallah di hadirat Tuhan sampai satu persatu mereka pergi sendiri. Tinggallah di hadirat Tuhan. Kalaupun kau tidak dapat berkata-kata, tinggallah di hadirat Tuhan sampai kesulitan itu pergi sendiri. Haleluya. Nantikan firman Tuhan. Saya ajak jemaat Tuhan untuk suka seperti Daud, ya. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Maka aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Tinggal di hadirat Tuhan sampai berlalu kemusnahan itu dikatakan. That is your place. Itu tempatmu. Itu tempat saya. Let itu kita buat worship and miracle night. Worship kita buat besar. Kenapa? Karena di situ tempat tinggal kita, di hadirat Tuhan. Tinggal untuk menyembah Tuhan. Enggak selalu minta-minta, enggak selalu mengklaim dalam nama Yesus, milikku, 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 ku terima, ku tangkap. Amin untuk itu.
Tapi ada saatnya kita hanya berkata, thank you Jesus. We worship you. We honor you. Kami puji Engkau. Dan kalaupun tidak ada alasan lagi untuk memuji Engkau, kami tetap puji Engkau karena Engkau adalah Allahku. Haleluya. Kalaupun dunia ini mau menipu engkau, menutup matamu, menekan engkau sehingga tidak ada alasan lagi di kepalamu untuk memuji Tuhan, tetap puji Tuhan. Sama seperti perempuan ini, semua sudah menimpa padanya, kematian sudah datang di depan matanya. Mungkin padamu juga kebangkrutan sudah datang, penolakan sudah datang, tuduhan, fitnahan semua sudah datang. Tetap angkat tangan dan katakan, terima kasih Yesus. Karena Dia layak, haleluya. Karena Dia layak, disitulah tempat yang paling aman bagi jiwamu. Oh, kelihatannya Yesus tidak berbuat apa-apa. Saya mau ulangi pada saudara supaya mendapatkan pengharapan bagimu. Dengarkan baik-baik, firman yang diucapkan itulah yang membebaskan engkau. Kelihatannya Yesus tidak berbuat apa-apa, Dia tidak berdiri lalu kemudian berkata, apa kalian? Apa kalian? Mau sentuh perempuan ini? Lewati mayatku dulu. Apa? Yesus tidak berbuat demikian seperti Petrus yang sok jago, dia cabut pedangnya. Berani dekat Yesus, sana Yesus. Tenang. Dia yang gak tenang, Yesus tetap tenang. Yesus gak buat apa-apa, hanya membungkuk lalu menulis di tanah. Sedangkan perempuan itu sudah menangis banyak di hatinya. Oh, aku udah salah. Oh, aku udah salah. Oh, udah hancur. Tidak bisa diulang lagi. Yesus, tolonglah. Berapa banyak kita yang ada dalam posisi yang demikian juga. Aku udah salah. Gak tahu, gak bisa diulang lagi. Dan kelihatannya Yesus tidak bergerak. Sayang, saya katakan tetap di hadirat Tuhan. Tetap di hadirat Tuhan. Oh, didesak. Alkitab berkata mereka mendesak, lempari dia. Hukum kita berkata lempari. Engkau harus mati. Usahamu pasti bangkrut, masa depanmu gak ada lagi, keluargamu pasti berantakan, pernikahanmu pasti hancur, pelayananmu pasti akan dibatalkan. Habis semua kau sudah melakukan kau sudah melakukan kesalahan yang fatal dalam hidupmu. Tidak ada yang bisa menerima engkau, kami pun tidak menyukai engkau, kami tidak bisa melakukan dengan engkau, kami jijik kepadamu. Yesus, di mana kau? Kenapa kau gak buat sesuatu apapun? Jangan saudara pikir Yesus tidak membela engkau hanya karena dia duduk dan menulis sesuatu di tanah. Jangan kau pikir Yesus tidak membela engkau karena kau tidak melihat dia bergaya seperti Petrus yang mencabut pedangnya. Yang mengerti katakan amin. Firman Tuhan yang membebaskan. Tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap pada tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Inilah luar biasa firman. Dia menyadarkan kita. Maka perempuan itu yang sudah sadar menjawab, tidak ada Tuhan. Tapi dia sadar ada satu orang yang bisa menghukum dia, yang ada di depannya itu. Ya, Yesus bisa menghukum dia. Amin. Karena sudah berkali-kali dicari kesalahannya pun gak dapat, dijebak gak kejebak, dicari pelanggarannya gak ada. Dialah orang yang kudus yang bisa melempari perempuan itu dengan batu. Tapi sambungannya, dengar, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bisakah kita menjadi gereja yang demikian? Apa sih keindahan menghukum? Kemuliaan dan kekudusan manusia ada pada penghukumannya. Kemuliaan dan kekudusan Tuhan ada pada kasih karunia penerimaannya.
Sekarang, adakah kita mengikuti Tuhan? Saya berdoa GKII sadar nomor satu kita pun adalah orang yang terhukum, yang dibebaskan oleh kasih karunia. Maka kepada dia yang diberi banyak, dia harus dituntut banyak. Berapa banyak di sini yang sudah dibebaskan, yang sadar betul bahwa dia dibebaskan dari penghukuman oleh kasih karunia Tuhan karena iman kepada Yesus Kristus? Katakan, saya ya Tuhan. Nah, kalau saudara sadar, katakan kiri kanan saudara, kita juga harus berbuat hal yang sama. Amin. Ini adalah cerita penerimaan yang membawa pemulihan. Di saat semua orang, lebih tepatnya semua orang di gereja, semua yang dikatakan kudus, semua orang yang seharusnya menjadi tumpuan pengharapan, semua orang yang tadinya harus menjadi tempat pengaduan, berubah menjadi penyerang dan para penuduh munafik, maka sesungguhnya hati kita pasti terluka, jiwa kita akan hancur, dan pribadi kita akan mencari tudungan penerimaan yang penuh kasih. Pribadi-pribadi seperti perempuan ini sama sekali tidak bisa lagi mempertahankan diri, meminta atau membela kebenaran dirinya sendiri. Ia sudah terjebak, ia sudah terbukti bersalah, ia sudah selesai, dan ia tidak mampu mengeluarkan dirinya lagi dari semua yang menimpa dia. Ia bahkan tidak punya alasan lagi dan tidak mampu lagi berkata-kata. Mungkin dia hanya bisa menangis dan berharap dalam hatinya kalau ia mendapatkan kesempatan satu kali lagi, yang kemungkinannya sangat tipis. Atau mungkin berharap-harap kalaulah ada yang bisa menerimanya dengan tulus, yang menurut pikiran dan situasinya pun mustahil didapatkannya. Tapi tahukah saudara bahwa ada banyak jiwa yang menderita seperti ini di dunia? Ada banyak jiwa yang menderita seperti ini di sekeliling kita. Mereka mencari penerimaan yang tulus. Saudara, kita ada di sini karena Anda menerima mukjizat, betul? Tahukah saudara, hati kecil Anda berkata, mukjizat yang kuterima adalah bukti penerimaan Tuhan kepadaku. Berapa banyak kita ketika kita datang di sini, kita pun tahu tanpa perlu dikhotbahkan dari depan bahwa penyakit yang kita alami itu adalah penghukuman Tuhan daripada dosa dan kesalahan kita. Berapa banyak kita yang tahu bahwa selama ini kita hanya memperdulikan uang dan bukan memperdulikan Tuhan. Berapa banyak kita tahu bahwa ketika kita mengalami malapetaka, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita terpuruk, ketika kita sakit, kita mulai diingatkan setan, dituduh setan mengenai segala sesuatu kesalahannya, yang mana kita katakan, aku tidak tahu dulu begitu, aku tertipu. Memang betul kita tertipu setan, tapi kita ada dalam posisi tidak bisa membela diri lagi, dan sekarang ini kita butuh pertolongan. Sampai di GKII, walaupun kita punya banyak kekurangan, tapi Tuhan berahmat. Tuhan memberikan mukjizatnya kepada saudara, dan Roh Kudus memberikan kesaksian bahwa engkau masih diterima Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, maka kita tidak akan mungkin dapat mukjizat. Kalau bukan Tuhan, maka kita tidak akan mungkin bisa keluar daripada permasalahan kita. Kalau bukan Tuhan, ini perempuan pasti sudah mati dilempari oleh batu. Kalau bukan karena Tuhan, kita sudah mati tertimpa oleh segala persoalan kita. Kita sudah mati tertimpa oleh segala kesalahan kita. Kita sudah mati tertimpa oleh segala kehinaan kita. Tapi di situ ada Yesus. Berapa banyak yang sadar bahwa jadi terima Tuhan, katakan saya ya Tuhan. Berapa banyak yang mau berkata kepada orang lain juga, aku pun tidak menghukum engkau. Yang mau mengatakan demikian boleh lambaikan tangannya kepada Tuhan. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita tidak boleh sombong. Yang setuju katakan haleluya. Jangan sampai kita berpikir dalam hati kita, ternyata kita tidak berkenan. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita sesungguhnya dimulai dari dalam hati kita dan mengarahkan pemikiran kita dan mengendalikan jiwa kita. Itu sebabnya penting sekali menjaga hati dan pikiran yang terdapat dalam jiwa ini dengan sungguh-sungguh. Semuanya tahu Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Apakah jalan hidupmu adalah jalan hidup yang baik dan berkenan? Itu dari hati. Apakah jalan hidupmu adalah jalan hidup yang menolak? Itu dari hati. Penolakan datang dari pemikiran dan hati kita.
penerimaan juga datang dari pemikiran dan hati kita. Orang yang sulit memiliki penerimaan adalah orang yang tidak mau mendengarkan dan selalu mau didengarkan. Orang yang tidak mau dinasehati. Orang yang menganggap dirinya terlalu tinggi dan suka merendahkan orang lain. Orang yang egois dan orang yang suka bergosip. Itu sulit memiliki penerimaan. Berbuatlah kebalikannya supaya saudara bisa menerima. Haleluya. Marilah kita mawas diri dan mencek pemikiran yang ada pada kita. Kita menceknya dengan melihat apa yang keluar dari mulut kita. Lihat apa yang keluar dari mulut saudara. Kalau saudara mulai banyak menghakimi orang lain, menggosipi orang lain, saudara, itu artinya apa? Mencerita-ceritakan orang lain artinya apa? Kita sulit mempunyai penerimaan. Tapi kalau saudara mulai mendoakan orang lain, membela orang lain, menangis kepada Tuhan karena orang lain, meneguhkan orang lain, itu artinya saudara siap untuk menerima. Berbesar hatilah sayang untuk menerima. Kenapa? Karena dari kebesaran hatimu ditentukan seberapa banyak yang bisa dicurahkan Tuhan dari sorga. Dan kebesaran hati kita dimulai daripada penerimaan kita. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu rendah hati, keep it low. Amin. Selalu mau mendengarkan, mau dinasehati, memiliki penundukan diri dan ketaatan, tidak bereaksi pada rumor, bersikap dewasa dan selalu mengumpulkan informasi sebelum berkata-kata. Menjadi seorang yang selalu keluar dengan penyelesaian masalah, bukan orang yang selalu memanas-manaskan permasalahan. Jadi orang yang selalu membawa damai, menjadi penengah, seorang yang merangkul, bukan menunjuk-nunjuk, seorang yang membangun jembatan, bukan meruntuhkan hubungan. Menjadi dewasa dalam hidup dan memiliki karakter Kristus di dalam jiwa kita. Adakah saudara diberkati hari ini? Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Amin.